Puji Tuhan. Masih semangat. Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini kita bersyukur karena Tuhan begitu baik bagi kita semua. Oleh pertolongan Tuhan kita bisa melalui dan melewati hari-hari yang luar biasa. Banyak pergumulan, banyak tantangan, banyak persoalan. Namun kalau bisa sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Nah, coba kita lihat dulu ayat dalam 1 Tesalonika pasal 5. Kita akan baca ayat yang ke-19. Kita baca sama-sama, singkat, padat. Hanya satu ayat saja. Sama-sama. 1, 2, 3, ya. Janganlah padamkan roh. Sekali lagi, janganlah padamkan roh. Janganlah. Ada sebuah larangan, tidak boleh. Jangan. Kalau dilarang berarti ada akibatnya. Kalau namanya jangan, pasti ada dampaknya, saudaraku. Kemudian padamkan. Padamkan di sini mematikan. Berarti ini datang bukan dari luar tapi dari diri kita. Padamkan. Jangan padamkan. Bukan orang lain yang memadamkan, tetapi dari kita sendiri. Roh bisa padam. Kalau roh bisa padam, dikatakan di sini jangan padamkan roh. Roh artinya, saudaraku, Roh Kudus. Kalau saudara lihat di sini kata huruf roh itu diawali dari huruf besar, berarti ini adalah Roh Kudus. Kecuali tadi kalau roh kecil, itu roh manusia. Tetapi roh di sini adalah roh huruf besar, itu artinya roh dari Tuhan, Roh Kudus. Ya, jangan padamkan Roh Kudus. Berarti, saudaraku, Roh Kudus bisa padam. Saya juga tidak setuju dengan Roh Kudus bisa keluar masuk, enggak. Roh Kudus itu waktu kita percaya tetap ada. Semua orang percaya, semua orang Kristen, mau gereja apapun, semua yang percaya Yesus pasti dimeteraikan dengan Roh Kudus. Tetapi masalah dipenuhi dengan Roh Kudus itu adalah kesinambungannya, kelanjutannya, saudaraku. Itu makanya Yesus selalu mengingatkan hal ini. Jangan tinggalkan Yerusalem. Sebelum engkau dipenuhi oleh Roh Kudus, jangan tinggalkan Yerusalem. Jangan tinggalkan. Makanya 10 hari setelah kenaikan Yesus, murid-murid tidak meninggalkan Yerusalem. Mereka terus berkumpul, terus berdoa, terus bersekutu. Nah, kalau dikatakan padam Roh Kudus berarti ada penyebabnya, Bapak Ibu. Coba kita lihat. Ternyata Roh Kudus itu bisa padam karena ada beberapa faktor. Yang pertama, coba saudara lihat dalam Kisah Rasul 5 ayat 3. Yang pertama, Roh Kudus bisa padam karena sering didustai. Nah, coba lihat ya. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan itu? Mungkin kita lebih jelas mulai baca ayat pertama lah. Nanti mungkin kalau kita hanya comot di sini nggak ngerti semua. Nah, ya saya baca demikian. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Ini suami istri sepakat menjual sebidang tanah. Lalu apa yang terjadi? Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu. Menahan. Berarti sepengetahuan istri, sepakat mereka. Udah nggak usahlah dikasih. Karena pada gereja mula-mula semua diserahkan di kaki rasul-rasul. Semuanya diserahkan kepada Tuhan. Harta mereka jual, mereka bawa ke bait Allah dan mereka persembahkan kepada Tuhan. Lalu suami istri ini sepakat menahan sebagian penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Berikut. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis
sehingga engkau mendustai Roh Kudus. Perhatikan, yang didustai Roh Kudus, dan menahan sebagian dari hasil penjualan itu. Terus ayat 4, selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Kalau tidak dijual kan kepunyaan Ananias. Dan setelah dijual pun, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Ya, siapa bilang itu memang kuasanya, itu kepunyaannya Bapak Ibu ya. Tetapi masalahnya, mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi apa saudara? Sama-sama kita baca, mendustai Allah. Ayat yang kelima, ketika mendengar perkataan itu, apa yang terjadi? Rebahlah dan putuslah nyawanya, mati langsung. Kemudian maka sangat ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Terus ayat yang keenam, lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar, pergi menguburkannya. Terus kira-kira 3 jam kemudian masuk istrinya. Ternyata istrinya waktu suaminya mati nggak ada istrinya. 3 jam kemudian datang istrinya, entah pergi belanja, entah pergi dari mana, datang istrinya. Dan ia tidak tahu apa yang terjadi. Ayat yang ke-8, kata Petrus kepadanya, katakan kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Masalah penjualan tanah Bapak Ibu ya. Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat mencobai Roh Tuhan? Tadi yang pertama mendustai Roh Kudus, baru yang kedua apa? Mencobai Roh Tuhan. Lihat, orang-orang baru menguburkan suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka juga akan mengusung engkau juga keluar. Ayat 10, sama-sama kita baca, 1, 2, 3 ya. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Terus ketika orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburkannya di samping suami. Sepakat. Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus bisa padam karena sering didustai. Dan akibat Roh Kudus didustai, apapun alasan, nggak apa-apalah. Berdusta itu kan kadang nggak kelihatan Bapak Ibu. Dusta itu nggak kelihatan, tetapi dampaknya, akibatnya itu sangat jelas. Jangan coba-coba mendustai Roh Kudus, termasuk mendustai pimpinan saudara, gembala saudara. Saudara bisa punya alasan berdusta. Oh, aku punya begini, aku begini. Oke, tapi Roh Kudus bukan, Anda tidak mendustai manusia, Anda mendustai Roh Kudus. Lama-lama Roh Kudus padam, makanya melempem. Kadang-kadang pelayanan bukan lagi pelayanan karena pelayanan kuasa Roh Kudus, tetapi daging yang lebih dominan. Ketika kita terbiasa dengan ini tanpa kita merasa bahwa sebenarnya Roh Kudus sudah padam dalam hidup kita Bapak Ibu. Roh Kudus tidak lagi berkobar-kobar dalam hidup kita. Roh Kudus lagi tidak menyala-nyala. Walaupun 1000 kali kita nyanyikan, biarlah rohmu menyala-nyala, menyala-nyala. Mau 1000 kali Anda nyanyikan menyala-nyala, menyala-menyala, tetapi kalau Anda tidak berubah, tetap mendustai, selalu mencobai Roh Kudus. Kadang-kadang kan kita berpikir kita menipu nggak kelihatan kok, kita berdusta nggak kelihatan, tapi itu urusan kita dengan Tuhan. Anda bukan mendustai manusia, tetapi Anda mendustai Roh Kudus. Yang kedua, kenapa Roh Kudus bisa padam saudaraku? Yang pertama itu adalah karena Roh Kudus bisa didustai, sering didustai, bahkan sering dicobai. Dalam Ibrani 10 ayat 29, kita baca sama-sama, 1, 2, 3 ya. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia, Kudus, Roh kasih karunia. Berat hukumannya. Kalau kita terbiasa dan tidak menyadari hal ini, karena kita sudah berada pada zona nyaman,
nggak apa-apanya, hidup saya masih tetap jalan seperti biasa, usaha saya juga diberkati, keluarga saya masih adem-adem saja, nggak ada masalah, bahkan semuanya berjalan lancar-lancar. Justru saya mau katakan, ketika Anda berada pada zona nyaman, hati-hati. Monyet di atas pohon, saudaraku, dia tidak jatuh ketika ada angin kencang. Ya, ada angin kencang, angin bahorok, angin apapun, dia tetap berpegang. Nggak akan jatuh dia itu. Tapi coba angin sepoi-sepoi, nyaman itu monyet di atas pohon, sedap, sepoi-sepoi. Akhirnya apa yang terjadi? Itu monyet di atas pohon ngantuk. Dan di saat dia sudah nyasar rasa nyaman, lepas tangannya dan jatuh. Orang justru kalau sering menghadapi cobaan, tantangan, masalah, justru dia semakin berpegang kepada firman Tuhan, semakin dia sungguh-sungguh mengikut Tuhan, bukan malah meninggalkan Tuhan. Tetapi ketika Anda berada pada rasa kenyamanan, pada zona nyaman, hati-hati. Justru di situ banyak terjadi kejatuhan. Kecelakaan biasanya tidak terjadi pada saat semua lagi macet, tetapi sering terjadi kecelakaan di jalan tol yang bebas hambatan. Di saat nyaman itulah, di situ justru hati-hati kita. Makanya ada jemaat di sini, dia bilang, Tuhan kasihlah aku masalah. Berani nggak Bapak Ibu? Minta masalah datang supaya dia tetap berpegang teguh. Kadang-kadang dengar baik, seringkali kita waktu kita menghadapi masalah, semakin sungguh-sungguh kita. Masalah datang, cobaan datang, semakin kita berseru dan berpegang kepada Tuhan. Tetapi kalau kita sedang nyaman, bisa-bisa lupa Tuhan, bahkan bisa-bisa murtad, mendukakan, bahkan menghina Roh Kudus. Lanjut, kenapa Roh Kudus bisa padam? Dalam Efesus pasal 4 ayat 30, kita baca Efesus 4 ayat 30. Sama-sama kita baca, 1, 2, 3, ya. Dan janganlah kamu apa? Mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Bagaimana tidak terluka dia, mendukakan. Roh Kudus bisa berduka cita gara-gara kita, Bapak Ibu. Saya kasih sebuah contoh lah Bapak Ibu, supaya gampang dimengerti. Saya menjadi teman sahabat bagi Bapak Ibu. Kita bersahabat. Kemana Bapak pergi, saya ikut. Apa keperluan Bapak, saya bantu. Ya kan? Kemana Bapak pergi, mau tidur sekalipun, saya ikut tidur di samping Bapak. Tapi masalahnya, nggak pernah ngomong dengan saya, bicara pun enggak. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, ketika ada orang yang selalu bersama-sama dengan kita, tapi kita tidak pernah respon kepadanya, kita tidak pernah ngobrol dengan dia, kita tidak pernah bicara dengan dia, kita tidak pernah komunikasi dengan dia. Kira-kira apa yang terjadi, saudaraku? Kalau ada orang seperti itu, lama-lama ini bukan kawan lagi. Kita ikut terus dia, kita temanin terus dia, kita bantu terus dia, tapi dia nggak mau ngomong, dia nggak mau bicara, dia nggak mau respon. Lukalah hatinya. Jangan pikir Roh Kudus tidak terluka akibat perbuatan Bapak Ibu dan saya, manusia, orang percaya. Roh Kudus bisa terluka Bapak Ibu, dan Roh Kudus bisa berduka cita. Makanya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan anggap remeh Roh Kudus. Jangan pikir hanya Allah Bapa, Allah Anak. Kan kalau kita berdoa sering begitu, Bapa kami yang di sorga, Tuhan Yesus, gampang. Tetapi bagaimana dengan pribadi yang ketiga ini, Roh Kudus? Semua orang menganggap remeh dan merasa tidak perlu Roh Kudus. Sebenarnya Yesus bilang, aku dan Bapa satu, dan termasuk
dalam kuasa Roh Kudus. Roh Kudus diberikan adalah pengganti Yesus di dunia ini. Bukan berarti tiga Allah kita, enggak, satu tetap Esa Allah kita. Tetapi pribadinya ini ada tiga. Yang bekerja sekarang ini adalah Roh Kudus. Zamannya Yesus sudah selesai, zaman Bapa sudah selesai. Sekarang ini zaman gereja, mulai dari gereja mula-mula sampai akhir zaman, itu di bawah kendali Roh Kudus. Dan kita ada di zaman Roh Kudus, Bapak Ibu. Yang kadang-kadang kita nggak ngerti ini, kita sering dikelabui dengan filsafat-filsafat dunia. Nggak perlu, nggak butuh lah. Kan sudah pernah, tetapi namanya saudaraku baterai saja. Ada lowbatnya, harus dicas lagi. Bukan berarti pengalaman dengan Roh Kudus hanya sekali udah cukup. Enggak, terus menerus. Itu makanya terluka dia. Ketika Roh Kudus tidak dicas, tidak dibangkitkan kembali, tidak dinyalakan lagi, akhirnya lama-lama mundur. Dan di situ nanti Anda akan berjuang sendiri. Anda akan hadapi masalahmu dengan kekuatanmu sendiri. Dan jangan heran nanti banyak orang jatuh dalam dosa, kedagingan. Tadi malam saya sampaikan firman Tuhan bahwa antara roh dan daging itu saling tarik menarik. Kalau Roh Kudus mendominasi hidup seseorang, maka dagingnya akan lenyap. Tapi kalau daging yang lebih menonjol dalam hidup seseorang, Roh Kudusnya akan hilang. Saudara baca nanti dalam Galatia. Kalau masih ada, nah coba kita lihat, saya rasa kita perlu baca lah ini. Ya, dalam Galatia pasal yang kelima, mulai ayat 16. Ya, saya baca, Bapak Ibu perhatikan. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Udah jelas ini ya. Kalau kita hidup dipimpin oleh roh, maka kita nggak menuruti keinginan daging. Nanti kita lihat apa saja keinginan daging. Nah ini dia. Sebab keinginan daging ada 15 buah-buah daging. Apa saja keinginan daging? Berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Ini nggak pernah nyatu. Inilah salah satu yang nggak pernah kompak, nggak pernah sahabat. Roh Kudus dan daging. Amin. Amin. Nggak pernah bersatu ini. Ini salah satunya saudaraku yang tidak boleh seimbang. Nggak boleh sama antara setengah daging setengah roh. Nggak bisa. Kalau antara doa dan kerja, itu harus seimbang. Doa, kerja harus seimbang. Ya. Tetapi ini bagaikan surga dan neraka. Pilih salah satu. Coret yang tidak perlu. Dikatakan keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali kamu melakukan apa yang kamu kehendaki. Ayat 18. Perbuatan daging telah nyata. Yaitu apa saja perbuatan daging? Ini buah-buah dagingnya. Percabulan, cabul. Cabul itu nanti tidak mesti bercabul sama orang. Cabul di otak, cabul di mata, cabul di pikiran, cabul di dalam hati. Sering saya katakan bahwa hati-hati dengan handphone saudara ini. Itu bisa berbuat cabul. Kalau HP tidak dikuduskan oleh Tuhan, Anda sedang berbuat cabul melalui HP saudara. Siapa yang lihat? Istri kita, suami kita mungkin gak lihat, anak-anak kita, atau orang tua kita kalau anak muda. Tidak ada yang tahu Anda berbuat cabul. Hanya Anda yang bertanggung jawab dengan Tuhan. Tapi kalau Anda masih suka nonton hal-hal yang seperti itu, saya mau katakan, daging lebih mendominasi saudara. Dan kalau sudah ada daging, Roh Kudus, bagaimana bisa menyala Roh Kudus kalau ada daging? Yang kedua, kecemaran. Kecemaran. Ya. Nama baiknya cemar.
membuat onar, membuat huru-hara, cemar. Hawa nafsu, ya, nafsu daging, keinginannya lebih dominan. Terus ayat 20, kedengkian, dengki, lihat orang sedikit lebih menonjol, dengki, iri, benci. Ini daging, ya. 20 penyembahan berhala. Mungkin penyembahan berhala nggak ada di rumah saudara, tetapi ada penyembahan berhala. Berhala itu adalah sesuatu yang kita anggap lebih baik, lebih tinggi daripada Tuhan. Itu udah berhala. Kalau Anda lebih mengutamakan pekerjaan, ingat kemarin M3 sudah disampaikan, kalau pekerjaanmu lebih engkau utamakan daripada Yesus, maka Anda sebenarnya mentuhankan pekerjaanmu. Kalau engkau lebih mengutamakan anakmu, istrimu, keluargamu lebih daripada Tuhan, Anda sedang mentuhankan anakmu, istrimu, keluargamu. Kenapa Yesus bilang apa? Siapa yang mengasihi bapaknya, ibunya, anaknya, laki-laki dan perempuan, hartanya, ladangnya lebih dari aku, sesungguhnya ia tidak layak bagiku, kata Yesus. Yesus mau supaya hanya kepada Dia saja. Makanya dalam modul M3 kita ada namanya satu sesi yang disebut Yesus penguasa tunggal. Nah, kalau nggak ngikut gimana bisa ngerti? Makanya ikutlah, nggak rugi loh Bapak Ibu. Supaya kita ngerti loh, karena kita diberikan pengertian yang benar. Bukan disesatkan saudaraku. Supaya kita tahu itu Alkitab. Firman Tuhan berkata, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada ahli-ahli Taurat, kamu tidak masuk sorga loh. Untuk apa Anda nanti datang ke gereja tapi nggak masuk sorga? Untuk apa ikut Tuhan tapi nggak masuk sorga? Kita harus lebih daripada yang lain. Kerohanian kita harus lebih. Kita harus mengutamakan Yesus daripada yang lain. Ya, berhala, jangan ada berhala. Yesus adalah penguasa tunggal dalam hidup kita. Katakan amin. Tidak ada yang lain. Yesus nomor 1. Ya. Sering saya kasih contoh ini saudaraku. Ada uang 1.000 di tangan saudara. Siapa yang punya uang 1.000? Hampir nggak ada lagi sekarang uang 1.000 ya. 10.000 lah, 10.000. Ada uang 10.000? Nggak saya minta loh Bapak Ibu, minta dulu lah. Ada nggak uang istri saya 10.000? Saya kembalikan kok nanti 10.000. Pinjam. Wah ini, ya terima kasih Bu. Nanti saya kembalikan. Kalau dilupakan juga nggak apa-apa. Ya maaf, saya kasih contoh ya Bu. Oke. Ini 10.000. Ini 10.000 ini nolnya berapa Bapak Ibu? 4. Kalau ditambah nolnya lagi, satu lagi di sini 100.000. Tambah lagi 1 nol 1 juta. Tambah 1 nol lagi Oke, tambah 1 nol lagi. Tambah 1 nol lagi 1M. Sampai di situ dulu lah karena capek menghitungnya, ya kan? Berapa nolnya 1M? 9. Wah, 9 nol. Saya rasa kalau ditambah 0 ini masih 9, masih sampai di sini, ya kan? Jadi nolnya sampai di sini, sampai di ujung ini aja masih 9 nol, itu nilainya 1M. Bayangkan saudaraku, kalau nolnya saya tambah tidak hanya sampai di sini, tetapi saya tambah 1 meter. Dari sini kira-kira nolnya sampai di sini. Kira-kira berapalah nilainya? Lewatlah. Ya, mungkin jutaan triliun kali ya, entah berapalah. Bisa dikatakan dengan satu kalimat, la terkatakan. Tidak bisa dihitung.
Waduh, 1 meter nolnya Pak Pendeta. Waduh, ya udah berapa ini? Udah banyak sekali. Kalau saudara dikasih uang 1 meter nolnya, mau nggak? Mau. Kira-kira bisa beli apa? Bisa beli Pulau Nias. Itu kalau sudah 1 meter nolnya, segini besar nolnya 1 meter, besar. Tapi coba saudara yang dikasih oleh Tuhan, walaupun 1 meter nolnya, saya copot angka 1-nya. Angka 1 itu nggak ada, saya copot, keluarin nolnya 1 meter. Berapa nilainya? Berapa nilainya? 0. Kenapa bisa 0? 1 meter nolnya loh. Karena nggak ada penentu. Yang menentukan nilai itu adalah angka paling depan. Dan angka paling depan itu adalah 1. Walaupun cuma 1, tetapi itu sangat menentukan nilai-nilai 0 ini, saudaraku. Walaupun 1 meter 0 saudara, tapi kalau nggak ada angka 1, itu sama dengan 0. Tapi walaupun hanya 2 nolnya, ada angka 1 di depan, nilainya berapa? 100. Hanya 2 nol. Ya. Dan 0 itulah yang dicari selama ini. 1 itu siapa? Itulah Yesus yang menentukan seluruh 0 yang saudara cari. Buktikan kepada saya, tanpa Yesus Anda cari sebanyak-banyaknya, Anda dapat sebanyak-banyaknya, Anda punya sebanyak-banyaknya, tetapi tanpa Yesus di dalamnya, saya mau katakan, apa yang Anda dapat? 0. Tidak ada nilainya. Nah, ini dijelaskan di M3, Bapak Ibu, supaya kita ngerti loh, Bapak Ibu. Jangan jadi Kristen jadi KTP saja. Saya rindu jemaat di sini janganlah jadi Kristen hanya sekedar jadi Kristen. Saudara betul-betul ngerti, utamakan Tuhan, nomor 1kan Tuhan itu. Angka 1 itu sangat menentukan. 0 itu apa itu? Kekayaan kita itu 0. Kenapa 0? Karena kita nggak bawa kekayaan ketika kita mati. Fasilitas, jabatan, apalagi kekuasaan. Mau saudara jadi presiden, mau raja pun Anda di dunia ini, Anda tidak bawa itu raja saudara nanti ke dunia orang mati. Saudara tinggalkan semuanya. Makanya semua yang dicari manusia itu nilainya 0. Tetapi yang menentukan angka 00 ini berarti adalah angka 1 yang kita dapat. Dan angka 1 itu adalah Yesus. Katakan sama-sama, Yesus. Yesus. Makanya jangan lagi buat berhala-berhala yang lain. Kalau hanya pun 2 nol saudara, ada pekerjaan sederhana, ada rumah, sudah cukuplah. Tapi ada Yesus di dalamnya, itu yang membuat bernilai hidup saudara, keluarga saudara. Amin. Mungkin sederhana, makan ikan asin campur sambal terasi mungkin Bapak Ibu. Waduh, rasanya kita sedang makan makanan yang enak. Kenapa? Karena ada Yesus di dalamnya. Itu yang membuat nilai kita berarti. Makanya ada lagu yang mengatakan, apa artinya hidup ini tanpa Yesus ku miliki? Apa artinya kekayaan ini tanpa Yesus ku miliki? Bila waktunya telah tiba, kita dipanggil olehnya, maka semua yang kita miliki akan berarti, tak akan berarti lagi. Maka semua yang kita miliki takkan berarti lagi. Artinya 0. Terima kasih Bu. Makasih. Aduh. Makasih, Tuhan berkati. Kita doa supaya 0-nya bertambah ya Bu.
1-0 saja berarti loh Bapak Ibu. Ya, jangan ada berhala, itu daging. Pekerjaan saudara, jangan bilang pekerjaanku menghalangi aku untuk berdoa, pekerjaanku menghalangi aku untuk ibadah, pekerjaanku. Lama-lama Anda mentuhankan pekerjaan saudara. Lalu Tuhan bilang, udah, uruslah pekerjaanmu. Padahal sebenarnya kalau kita mengutamakan Tuhan, pekerjaan kita diberkati, keluarga kita diberkati, sekolah kita diberkati, usaha kita diberkati, masa depan kita diberkati. Kenapa? Karena ada Yesus di dalamnya. Amin. Itu makanya utamakan cari Tuhan. Jangan diborong semua. 7 harinya Tuhan kasih, 1 hari hanya Tuhan minta. Itu pun hanya berapa jam? 2-3 jam kasih sama Tuhan setiap hari Minggu. Dan ada jam-jam yang lain, silakan kasih sama Tuhan. Lebih banyak kita untuk diri kitanya. Waktu yang Tuhan beri ini lebih banyak untuk diri kita. Dengar baik. Coba nanti hitung-hitung, lebih banyak saudara kasih waktu untuk Tuhan atau untuk diri kita sendiri. Saudara kira sendiri nanti di rumah. Yang mana lebih banyak? Anda akan berdosa dan berdusta kepada Roh Kudus kalau Anda berkata, aku sudah memberi waktu untuk Tuhan. Tuhan yang memberi waktu kepada kita Bapak Ibu, bukan kita yang memberi waktu. Jadi kalau Tuhan minta hanya sebentar saja untuk Tuhan, Anda sudah pelit. Itu tanggung jawab, harus dipertanggungjawabkan sama Tuhan. Nggak ada berhala memang di rumah saudara, nggak ada patung, nggak ada. Tapi kalau Anda sudah mengutamakan itu lebih daripada Tuhan, Anda sudah mentuhankan itu semuanya. Yang berikut, sihir, perseteruan, perselisihan, selisih terus, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri. Hari-hari ini kepentingan diri sendiri lebih dominan. Kalau ada untungnya untuk saya di situ, aku ikut. Tapi kalau aku nggak ada apa-apanya di situ, aku nggak mau. Kepentingan diri sendiri, ego. Makanya ada istilah, nggak ada kawan abadi dan nggak ada musuh abadi. Yang ada kepentingan abadi. Jangan, sebagai orang Kristen, jangan ada kepentingan diri sendiri. Lebih kita utamakan kepentingan Tuhan, kepentingan pekerjaan Tuhan, kepentingan pelayanan, dan kita tanggalkan kepentingan pribadi. Yang berikut, percideraan. Roh pemecah, adu domba, komporin sana, digas di sana. Bukan lagi kompor, tapi pakai gas. Karena sekarang bukan masa kompor saudaraku, sudah masa gas. Ya, sudah lagi bukan nggak pakai kompor semua orang hari-hari ini, semua pakai gas. Jadi bukan komporin, gas. Oh, di gas ini, gas men. Ya, di gas. Oh, lah, dipengaruhi. Pengaruh negatif bukan pengaruh positif. Yesus bilang kamu garam dan terang dunia. Itu artinya membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Kalau ada orang yang menjelekkan seseorang kepada saudara, jangan ditanggapin. Saudara justru katakan, gak boleh seperti itu bang, gak boleh seperti itu kak, gak bagus. Menjelekkan, mengadu domba, memecah. Banyak terjadi perpecahan. Itu adalah daging, bukan Roh Kudus lagi. Ayat 21. Kedengkian, mabuk. Makanya sering saya bilang jangan mabuk, jangan pikir mabuk itu bisa ditolerir, jangan. Pesta pora dan lain sebagainya. Hura-hura, bukan marga-hura ya. Hura-hura. Ya, terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kalau kita lebih dominan daging. Makanya saya bilang hiduplah dipimpin oleh Roh Kudus. Minta Roh Kudus itu. Roh Kudus itu bukan hanya sekali setahun, tiap hari. Tapi kalau ada acara seperti ini, datanglah. Padahal kita udah peringati 100 tahun kemarin. Kupikir habis 100 tahun ini pasti rohnya mau nyala-nyala ini. Tinggal 2 hari lagi. Oh, mau nyala-nyala lagi. Tapi nyatanya padam.
Makanya Tuhan ingatkan sama saya satu malam ini bergumul, Tuhan apa yang kau firmankan besok? Tuhan bilang jangan sampai padam roh. Ada satu ayat lagi di dalam Mazmur, saudaraku. Ini yang lebih ngeri. 1, 2, 3, ya. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Ini adalah perkataan Daud pada waktu dia sedang jatuh dalam dosa. Dia ditegur oleh Nabi Nathan, dan dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku dari kandungan udah berdosa, dikandung oleh ibuku. Dan doa selanjutnya ini adalah salah satu doanya, jangan mengambil rohmu yang kudus di dalam aku. Roh Kudus bisa jauh. Jangan bilang saudaraku Roh Kudus dikasih. Kenapa Roh Kudus itu dia akan tinggal di tempat yang kudus? Kalau tubuhmu, hidupmu, pikiranmu nggak kudus, jauh. Pergi dia, tinggalkan itu, karena nggak cocok. Bukan komunitasnya, bukan habitatnya di situ. Kenapa? Karena habitat dari Roh Kudus itulah harus kudus. Makanya jangan heran orang malas berdoa karena nggak ada lagi menyala Roh Kudusnya. Orang malas ibadah, dengar baik, karena sebenarnya bukan karena apa-apa, tetapi karena Roh Kudusnya sudah padam dalam hidupnya. Orang malas baca firman Tuhan setiap hari. Orang malas bersaat teduh. Kenapa? Sebenarnya itu karena menuju kematian rohani. Lama-lama mati rohaninya. Kalau sudah malas berdoa, baca Alkitab pun enggak. Saya bilang sama anak-anak, ya terserah kalian udah besar ya. Bukan lagi anak-anak. Atur saat teduhmu masing-masing. Karena dari kecil saya ajak, gini ya, kita harus berdoa. Tiap pagi kami kumpul berdoa. Tapi udah besar, jam 10 baru bangun, jam 11 baru bangun. Gak mungkin lagi kami jadi sampai emosi setiap pagi membangunkan. Ya udah, doa masing-masing. Kalau kita bangun pagi-pagi harus emosi dulu, kan gak enak, gak sejahtera kita berdoa. Makanya udah, kalian udah besar. Cuma saya bilang ini, kalau Roh Kudus ada di dalam hidupmu, engkau pasti cinta saat teduh, engkau pasti cinta firman Tuhan, engkau pasti tidak pernah lupakan beribadah setiap hari melalui saat teduh saudara di hadapan Tuhan. Orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus pasti cinta Tuhan. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus terlihat dari buah-buahnya, saudaraku. Itu daging tadi bertentangan. Jadi itu ukurannya. Kira-kira dalam hidupku, dalam hidupmu, kira-kira mana lebih dominan? Dagingkah atau Roh Kudus? Kalau Roh Kudus, pasti Anda meninggalkan yang daging tadi. Tapi kalau daging yang lebih dominan, malas berdoa, malas ibadah, malas baca Alkitab, malas semuanya. Hati-hati, Anda sudah dikuasai oleh keinginan daging, dan Roh Kudus padam. 1 Samuel 16:14. 1, 2, 3, ya. Ayat 15. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, ketahuilah roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Sampai di situ dulu. 2 ayat ini. Ketika Saul diurapi oleh Tuhan, diurapi oleh kuasa Roh Kudus juga. Tetapi ketika Saul melenceng, Saul tidak taat, Saul tidak dengar-dengaran. Makanya nanti dalam ayat-ayat berikutnya, lebih baik dengar-dengaran daripada korban. Saul bilang, Tuhan bilang sama Saul, perangi bangsa Agag itu. Ya, rajanya, rakyatnya, lembunya, dombanya, bunuh semua, kata Tuhan. Tetapi Saul bilang, dibunuhnya memang rakyatnya, tapi domba-dombanya disimpan. Sama seperti Ananias tadi.
Rajanya ditangkap, tidak dibunuh, ditangkap saja. Lembu-lembu yang tambun, yang kurus-kurus ditumpas semua, dimatikan semua. Tapi domba yang tambun, yang gemuk-gemuk, dia bilang sama Tuhan, ini nanti cocok untuk persembahan. Tuhan bilang, hei, aku tidak suka persembahanmu. Lebih baik dengar-dengaran daripada korban sembelihan. Mendengar suara Tuhan itu lebih baik daripada persembahan saudara. Anda mau kasih berapa puluh juta pun sama Tuhan, tapi kalau Anda tidak dengar-dengaran sama Tuhan, nol. Karena Tuhan tidak menghendaki persembahan kita. Yang Tuhan kehendaki itu adalah ketaatan kita di hadapan Tuhan. Jangan bilang aku udah persembahkan ini. Bapak Ibu, itu dari Tuhan loh. Semua yang kita miliki itu dari Tuhan. Jadi wajar kalau kita persembahkan kepada Tuhan, karena kita kembalikan untuk Tuhan semuanya. Jadi kita nggak ada sebenarnya yang kita kasih apa-apa sama Tuhan, nggak ada. Nggak ada. Jangan bilang aku udah ngasih, nggak ada yang kita kasih apa-apa. Karena semuanya dari Tuhan dan untuk Tuhannya semuanya. Kita hanya sebagai saluran, iya. Kita hanya sebagai alat, iya. Tapi kita nggak ada kasih apa-apa sama Tuhan. Di sini dia berkata, Saul, roh Tuhan telah undur dari Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat. Dengar, hanya dua. Kalau nggak ada Roh Kudus, maka roh jahat yang datang. Kalau nggak ada Roh Kudus, maka daging yang lebih dominan. Makanya kira-kira lah Bapak Ibu, di hidup kita ini dipimpin Roh Kudus atau roh kuda? Anda yang menilai dan Tuhan. Gembala tidak akan menilai dan tidak bisa menilai Bapak Ibu. Hanya buahnya kelihatan kok. Ada buah Roh Kudus. Buah Roh Kudus itu kasih. Kasih itu tidak pasti akan. Namanya kasih, dia tidak membenci, dia tidak iri. Mau diinjak dia, mau diapain pun dia tetap sabar. Kemudian ada kesabaran, kebaikan, kemurahan, murah hati, suka memberi, suka membantu, ya, suka memberi kepada Tuhan, kepada pekerjaan Tuhan. Itu adalah buah roh. Bukan karena banyaknya kita beri, bukan, tapi senang memberi apa adanya. Kita suka memberi, berbagi kepada orang lain. Saya udah praktekkan dalam hidup saya. Saya justru kalau dilihat uang saya, nggak adanya uang saya, tapi saya coba memberi yang terbaik. Kadang-kadang di luar kemampuan saya harus beri. Karena dari mana lah uang saya? Tetapi saya mau harus memberi. Kadang harus diikat ini pinggang, diikat dulu keinginan, maunya begini, maunya begini. Tapi Tuhan kok bisa ganti dari hal-hal yang tidak bisa saya mengerti, hal-hal yang tidak pernah saya duga. Ya, Tuhan pasti cukupi dan Tuhan pasti tolong. Amin, saudara. Jadi kalau roh Allah keluar dari diri seseorang, dengar, roh jahat yang masuk. Kalau tidak ada kuasa Roh Kudus dalam hidup seseorang, kalau seseorang tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, maka roh daging yang muncul. Kalau seseorang tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, maka roh jahat daripada Tuhan akan muncul dalam hidupnya. Bayangkan, coba kita lihat di sini. Maka sekarang ia diganggu oleh roh jahat daripada Tuhan. Lalu berkatalah hamba-hambanya Saul kepadanya, ketahuilah roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Ada yang pernah tanya ini kepada saya, berarti Allah punya roh jahat dong? Ada punya seraf roh jahat? Itulah terjemahan bahasa Indonesia kita, sangat kurang. Yang dimaksud dari ayat ini Bapak Ibu, bukan berarti roh jahat itu dari Allah sebenarnya, tetapi Tuhan meluaskan, mengizinkan roh jahat mengganggu. Meluaskan, hanya di sini daripada ini bahasa yang sangat keliru. Roh jahat diizinkan Allah, bukan dari Allah.
Supaya saudara tahu nanti. Saudara jangan mau bertanya lagi, kenapa ini kok berarti roh Allah ini punya roh jahat dan punya persiapan atau cadangan roh gitu. Enggak. Roh dari Tuhan tetap roh yang baik. Amin. Bukan roh jahat. Roh jahat itu malaikat yang sudah dibuangnya, iblis, setan. Dan ketika seseorang tidak lagi berada pada posisi sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan, berontak, melawan, berpikir bahwa persembahan ini lebih berkenan kepada Tuhan, ternyata Tuhan bilang, aku tidak menyukai persembahanmu itu. Kamu tidak mentaati. Hanya masalah kecil loh Bapak Ibu. Masalah kecil. Nggak salah menurut kita kan, ini kan baik persembahan. Ini kita nggak usah bunuh ini domba-dombanya, sapi-sapi yang gemuk, kita persiapkan persembahan. Menurut logika kita manusia, mantap bro, mantap. Tapi menurut Tuhan salah, karena Tuhan lebih menyukai ketaatan. Makanya taatlah. Sekali lagi taat. Apa saudara? Taat. Taat saja. Taat saja, nggak susah loh Bapak Ibu. Taat saja. Mau diapain Tuhan terserah. Suka-sukamu Tuhan. Nah kalau kita nggak lagi ada Roh Kudus, maka roh jahat. Ayat yang lain dalam beberapa cerita yang lain, bukan lagi diluaskan Tuhan, bukan hanya diizinkan lagi mengeraskan hati, tetapi Tuhan juga ikut mengeraskan hatinya. Itu bahaya. Jadi kalau Saul saja seorang yang dipilih oleh Allah, Allah yang memilih ini loh, bukan manusia. Waktu itu nggak ada demokrasi, nggak ada pemilihan umum waktu itu. Pemilihan Saul bagaimana? Lewat satu-satu, ya kan? Begitu lewat Saul, itu adalah yang dipilih oleh Allah. Allah yang memilih. Kalau Tuhan yang memilih, saudaraku, kira-kira ada kekurangannya sebenarnya. Sebenarnya namanya pilihan Tuhan, berarti hebat, luar biasa, dahsyat. Tuhan kok yang memilih. Tapi dikala dia melenceng, hanya masalah sepele. Makanya sering saya bilang, baik kepada teman-teman hamba Tuhan, kepada keluarga saya, jangan hanya gara-gara masalah sepele kita anggap gak ada masalah. Kita sudah melanggar firman. Akibatnya, dampaknya sangat buruk kepada kita. Roh Kudus ada di sini, amin. Jangan lagi sampai kita mendukakan Roh Kudus. Kalau selama ini kita sudah mulai udah renggang dengan kuasa Roh Kudus, ingat Allah Roh Kudus itu adalah Allah juga. Tidak ada berarti kedudukan Roh Kudus itu paling bawah. Tidak loh Bapak Ibu. Jangan berpikir dalam pikiranmu Roh Kudus itu paling bawah, pribadi ketiga, dia paling kecil. Enggak, dia juga adalah Allah. Dulu saya berpikir sama seperti Bapak Ibu. Saya berpikir Roh Kudus itu sepele, Allah yang ketiga, kecil, paling bawah. Allah yang besar itu adalah Bapa. Ini kekeliruan karena kita nggak ngerti. Gimana lah baca Alkitab pun dipaksa-paksa, disuruh belajar Alkitab pun dipaksa-paksa. Bagaimana kita bisa ngerti? Makanya kalau kita nggak ngerti, lama-lama kita jadi api neraka loh Bapak Ibu. Kita menafsir Alkitab dengan pikiran kita sendiri. Kita menafsir firman Tuhan dengan kemampuan pikiran otak kita yang kecil ini. Dengar baik, otak kita yang kecil ini nggak mampu menafsirkan karya Tuhan yang besar. Tidak mampu, kecil kali otak ini. Itu makanya jangan menerima firman Tuhan dengan akal, tetapi punya pengalaman dengan Roh Kudus. Tadi malam saya sampaikan. Kenapa saya ulang-ulang? Karena saudara tidak datang tadi malam. Saya katakan begini, orang yang punya pengalaman dengan Roh Kudus mampu menceritakan hal-hal yang besar. Sama seperti saudara pergi ke Monas, ke Jakarta. Siapa yang pernah ke Jakarta? Mungkin saudara pernah ke Jakarta.
Biasanya kalau orang ke Jakarta, orang tidak ke Jakarta kalau tidak ke Monas. Ada orang ke Jakarta tapi belum pernah ke Monas, termasuk istri saya. Belum pernah ke puncak Monas. Udah. Oh sudah, dalam mimpi kali. Oh sudah. Ya. Saya pernah ke Jakarta dan saya udah sampai di puncak Monas itu. Di situ saya lihat. Saya bisa terangkan ini kenapa? Karena saya sudah pernah ke sana. Tapi coba saudara yang belum pernah ke Jakarta, coba ceritakan mengenai Jakarta. Bisa nggak? Pasti bisa. Oh, Jakarta itu ada istananya, di sana ada gedung DPR-nya, di sana ada lagi ada Monasnya, di sana apa lagi saudaraku, Pasar Senennya, ya di sana ada stasiun Gambir, wah macam-macam lah, ya kan? Kita bisa terangkan itu semua. Di sana dikelilingi oleh kota-kota yang lain, Tangerang, Depok, ya, Bogor, apalagi Bekasi. Jakarta Pusat mana, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Utara, kita udah tahu. Kita udah tahu dari mana? Mungkin dari peta. Tapi kita nggak bisa menerangkannya secara mendetail karena kita belum pernah ke sana. Sama seperti saudara kalau terangkan mengenai Nias, coba jelaskan bagi saya, Nias itu gimana? Saudara kan bingung, Nias itu ya di petanya pulau kecil. Tapi orang yang pernah dari sana, orang yang berasal dari sana menjelaskannya pasti lebih lengkap. Kenapa? Dia punya pengalaman ke sana. Dia tahu di mana tempat wisata di Nias, di mana kota Gunung Sitolinya, di mana Nias utaranya, dia udah tahu. Untuk menjelaskannya budaya di sana juga dia tahu, kebiasaan-kebiasaan orang di sana dia udah tahu. Nah sama seperti Ibu Jendrata ini, walaupun dia dari Padang, tapi dia udah lama di Nias. Berapa tahun Bu? 5, 6 tahun. Udah pasti tahu di mana kota Gunung Sitoli, di mana belanja, di mana tempat-tempat wisata. Udah jelas sama dia. Tapi kita yang nggak pernah ke sana, walaupun kita orang Nias tapi tidak pernah ke sana. Sama seperti anak saya ini, Angel Tabita belum pernah ke sana. Si Joshua pun baru sekali aja, itu pun hanya 1 hari. Dia nggak tahu semuanya. Pengalaman kita dengan Roh Kudus, mampu kita menceritakan pengalaman-pengalaman itu kepada orang lain, saudaraku. Kenapa? Karena kita sudah punya pengalaman. Tapi saudara cerita apa mengenai Roh Kudus nanti sama orang lain? Gak pernah punya pengalaman. Roh Kudus itu baik loh. Roh Kudus itu menolong. Kata orang sih gak punya pengalaman. Iya, Roh Kudus itu waktu kita lagi susah, dia akan memberi hiburan. Waktu kita menyembah, kalau Roh Kudus ada, kita merasa damai. Tapi itu kata pimpinan pujian, kata pendetaku. Anda pernah mengalami? Enggak. Oh dulu bicara masalah dulu pernah punya pengalaman luar biasa kalau Roh Kudus. Tapi sekarang nggak ada lagi. Ubah mindset kita Bapak Ibu. Ubah mindset pola pikir kita ini. Kalau enggak, akhirnya kita jadi Kristen-Kristenan. Kalau Anda punya pengalaman dulu, cas lagi, perlu dicas lagi, diperbaharui lagi. Makanya ada ayat mengatakan, berilah kami roh yang dibaharui. Roh itu harus dibaharui setiap hari Bapak Ibu. Bukannya sekali lalu sudah puas. Oh aku udah pernah dulu, udah tahu pun bahasa rohnya. Oh udah tahu bahasa rohnya. Dengan baik saudaraku, saya rindu Bapak Ibu bisa ngerti firman Tuhan ini. Dan tujuan saya supaya saudara semakin dewasa di dalam Tuhan. Amin. Mari, jangan sampai pada Roh Kudus. Kita bangkitkan kembali. Berikan, ya, izinkan Roh Kudus mengambil alih, menguasai seluruh kehidupan kita. Biarlah Roh Kudus mengendalikan hidup kita. Saya mengundang kita berdiri semua.